Begitupun Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuman kitab Imam Malik ini adalah kitab fikih hadis pertama. Jadi kalau kita mau nyari kitab fikih yang pertama kali apa sih? Nah ini kitab fikih karangan Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Kitab fikih pertama. Fathul Mu'in jauh, Fathul Qorib jauh, apalagi Safinah. Kalau Safinah itu udah sekarang karangan. Bahkan kata saya punya guru Ki Syukur Yaqub, beliau mengatakan bahwa makom pengkarang Safinah itu yang ngarang Safinah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu persis di bawah mimbarnya Masjid Jami Al-Makmur Tenabang. Artinya kitabnya kekinian lah sekarang. Adapun kitab Al-Muwatta, kitab yang pertama. Makanya orang jarang bahas kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik.
ulama-ulama dulu baca. Sebelum adanya kitab Imam Syafi'i namanya Al-Um, sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Sahih Muslim, kitab Muwatta lah yang paling sahih dari kitab yang lain. Bahkan ada orang saking fanatiknya dengan Imam Malik sampai mengagungkan Imam Malik udah kayak Tuhan aja. Saking cintanya dengan Imam Malik. Nah, suatu hari Imam Syafi'i ini dari kota Yaman hijrah ke Mesir. Nah, kota Mesir ini dikenal adalah pengikut mazhab Maliki. Orang-orang kota Mesir melihat anak muda, ustaz baru bahasa katanya, baru buat ulama, baru. Artinya baru hijrah ke Mesir. Itu udah berani-beranian ngeluarin pendapat, ngeluarin fatwa di tengah ulama-ulama Maliki pada saat itu. Akhirnya ulama-ulama mazhab Maliki yang punya hati kotor, ya sebagian dari mereka menghasut Imam Syafi'i. Bahkan sampai-sampai mereka berani mengarang sebuah hadis untuk jelek-jelekin Imam Syafi'i. Sampai berani tuh. Orang kalau dengki apa aja dihalalin. Hati dukun. Yang mana orang yang dukun itu syirik, matinya kafir. Alhamdulillah. Nah ini orang punya ilmu nih. Makanya kata guru saya, dia baik-baik punya ilmu tuh kayak susu. Saking putihnya nila setitik, rusak susu seliter. Kalau sebelahnya dia seliter, ini mah nggak pernah banyak ini. Gara-gara nila setitik. Makanya baik-baik jangan namain anak nila. Tar nila gara-gara nila setitik. Akhirnya gara-gara kedengkian dengan Imam Syafi'i, mereka melarang hadis bunyinya gini. Sayati zamanun ala ummati adarru min iblis wa huwa Muhammad bin Idris. Kelak nanti akan datang orang yang lebih bahaya dari iblis yang bernama Muhammad bin Idris. Berani ngomong tentang apa? Hadis. Padahal kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani berdusta dengan nama Rasulullah, maka siap-siap tempat duduknya nanti di neraka. Ini orang berani gara-gara apa tuh? Dengki. Maka saya pernah katakan, dakwah itu kontribusi bukan kompetisi. Jadi jangan sampai antar majelis saling lomba-lombaan. Jangan sampai antar majelis taklim saling banyak-banyakan yang ngaji. Bisa jadi yang jamaahnya sedikit jauh lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Karena jamaahnya dikit ngaji nahu soalnya. Kalau ngaji nahu jamaahnya berapa? Ya paling 3, 5 itu juga hari pertama 5. Ya banyak kayak bumi di lautan, ampas doang. Yang namanya ampas tahu kira-kira mantap kan? Ampas tahu gitu. Walaupun ada manfaatnya kan? Ya ada mana ampas tahu. Jadi apa ampas tahu? Yang tukang tahu dah tuh gitu. Yang sering main di buncit mampang tahu. Jadi tak ampas, yang penting manfaat kan begitu. Nah, maka Imam Syafi'i dulu pernah kejadian begitu didengki. Makanya nggak heran dimanapun tempat, dimana kita berdakwah, pasti ada aja yang ganggu, pasti ada aja yang nggak senang, ada aja omongan mirip. Kita ngajar salah, nggak ngajar salah. Ada mesti minta saya ngajar, Ustaz, antum tinggal pilih mau malam apa. Saya lihat malam Senin pengajian, malam Selasa pengajian, malam Kamis pengajian, malam Jumat pengajian, malam Sabtu pengajian. Ini pengajian semua. Yang hadir jamaahnya itu juga. Saya bilang saya mau ngisi apa di sini? Semuanya udah ada pengajian, fikih udah ada, tauhid udah ada, ngaji Quran udah ada. Udah dah saya nggak usah ngajar, udah kebanyakan ustaz. Ntar nyolak lagi ngaji mulu. Emang bisa ngaji nyelak. Nah itu zaman Rasul sahabat minta sama Nabi, ya Rasulullah, bisa nggak kami ngaji tiap hari ya Rasul? Sahabatnya yang imannya kuat, yang istiqomahnya mantap, minta ngaji setiap hari. Kata Nabi apa? Ya, Innallaha la yamallu hatta tamallu.
sahabat tuh yang istiqomahnya kuat luar biasa. Lalu bagaimana nih orang-orang zaman sekarang yang kadang ngaji Senin Kamis, yang namanya kondangan kalah kan, yang namanya jadwal nonton bola kalah. Lah sahabat kan giro-giro banget ngaji, sholatnya malamnya bareng Nabi. Yang kalau sholat baca Al-Baqarah sampai khatam, besok ikut lagi gitu. Kalau kita sholat sama imam baca Al-Baqarah, besok izin sakit. Itu sahabat aja dibilang kita jangan ngaji dulu terus. Nah makanya kita harus siap para santri, khususnya para remaja, dimanapun kita injakkan kaki kita, kagak ada yang kita lepas daripada orang yang dengki sama kita. Bahkan kata Nabi, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada aja yang dengki. Sampai gusuran, belum cair gusuran belum. Itu orang udah mulai ngomongin itu. Oke, gusurannya banyak banget ya. Calon milioner ini bentar lagi. Padahal duitnya belum kita pegang belum. Udah ada yang gede aja. Pasti buat ini gitu. Mendingan kita punya duit, punya harta, nggak ada yang tahu, betul kan? Nikmat selamat kita. Ya kalau seandainya kita jadi orang kaya, itu saya pernah nulis itu. Orang kaya, ya, sedekah salah, nggak sedekah salah. Ya. Sedekahnya ke orang, kata tetangganya dia dibagi, gua yang susah. Gitu. Dia nggak sedekah salah. Itu banyak sedekah gagak gitu. Maka orang kaya banyak harta tercela. Ya. Tapi kalau orang banyak ilmu nggak ada yang nyala. Isu orang ada penduduk sama dia. Orang lain enak ada yang ceritanya. Dengerin setebal resep dia duduk sama dia. Kenapa? Karena begitu sifatnya. Ya, kalau kita berharap jangan pengen jadi orang kaya, kenapa? Orang kaya banyak musuhnya. Mending jadi orang alim, banyak yang cinta. Bahkan dengan sebab jadi orang alim, insya Allah jadikan kita orang kaya. Jadi kalau mau kaya gampang, ngaji aja udah. Ngaji insya Allah kaya apa? Kaya ilmu. Harus kaya harta. Ngaji bisa juga sih, bisa juga. Sabar kali mungkin kalau rajin ngajinya anak-anak muda, malah rajin banget ngaji. Ada apa aja nanyain. Kamu udah punya bini belum? Belum ya Pak. Kamu anak saya mau nggak? Tadi mau nggak? Mau jomblo ini? Kawinnya namanya kebetulan Pak Hajinya kontrakan 50. Nah, lumayan tuh kan jadinya. Tapi jangan ngarep gitu ya, jangan ngarep ya itu kalau ada ya. Nah kembali ke cerita Harun al-Rashid mendengar kabar bahwasanya Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas ngarang kitab namanya Muwatta. Kemudian beliau membacakan kitab Muwatta sama orang-orang. Fawajjaha ilaihi Barmaki. Kemudian Harun al-Rashid mengutus salah satu ajudannya namanya Imam Barmaki. Ya, faqala aqribus salam. Tolong sampaikan salamannya Imam Malik. Bilangin wa qul lahu yahmilu ilayya kitab, bawa kitab karangan dia fayaqra'uhu alayya. Tolong bacakan nama kita dan keluarga kita. Nah, jadi orang dulu begitu, utus-utusan. Fa'atahu Barmaki, kemudian Imam Barmaki datang Imam Malik. Faqala lahu, kata Imam Barmaki, ya Malik, akrihu assalam. Khalifah kirim salam buat antum. Wa qul lahu innal ilma yuzalu wa la yazulu. Kata Imam Malik, bilangin nama Harun al-Rashid, kalau dia mau ngaji, ilmu itu didatengin bukan ngedatengin. Padahal yang ngomong siapa? Presiden. Yang ngomong khalifah, minta ngajar di rumahnya. Kalau kita mau nggak? Oh kapan lagi? Jadi guru di rumah presiden kan begitu. Minimal naik dikit martabat kita ini. Ini ustaz siapa? Ustaz yang ngaji di rumah presiden. Tapi bukan itu yang dicari Imam Malik. Bukan pandangan manusia, pandangannya Allah. Untuk menjaga haibah dan marwah ilmu, Imam Malik bilang ilmu itu didatengin bukan didatengin. Wa innal ilma yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu
didatengin, bukan datengin. Nah ini ya gambaran bahwasanya apa? Kita sebagai pelajar kudu datang ke rumah guru. Dan yang saya kagum ada beberapa wasilah ya. Saya juga kan main Facebook, suka bermedia sosial, kirim status, kalam-kalam hikmah apa aja. Nah ternyata banyak juga orang-orang luar yang baca, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Nah yang saya takjub ada kemarin orang Bogor, rumahnya Ciampia, Belang Sonoma dikit. Kan Ciampia jauh ya. Itu sampai ngaji ke rumah. Padahal rumahnya apa? Jauh. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa, inilah harganya ilmu. Makanya kadang kalau pengajian nggak semuanya saya rekam, kan kalau sekarang zamannya media sosial ya mungkin para hadirin, para jamaah ada yang kalau misalnya capek pengen ngaji cukup buka HP di rumah. Nah cuma kalau apa-apa di HP, mau ngaji di HP, ini streaming. Ntar ulama kapan didatanginnya begitu. Akhirnya saya bikin tuh pengajian minggu sore nggak usah pakai streaming, udah yang mau ngaji datang, ya putar dari Bogor datang. Saya bilang nih dari Bogor aja nyampe, masih dari RT 7 atau 8 aja nyampe gitu. Ini buat anak muda, ini anak muda. Orang tua di sini udah banyak punya. Makanya alhamdulillah ya antusias anak-anak remaja sini, termasuk remaja RT 8 ya sampai ke rumah. Nah itu memang begitu. Dan beda rasanya kita ngaji jauh sama ngaji dekat. Bahkan saya punya guru ngaji dari Condet, itu Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Beliau salah satu muridnya Habib Ali. Itu ngaji ke Kuitang jalan kaki. Dari Condet jalan kaki kemana? Kuitang, coba dah kita jalan kaki ke Kuitang. Jangan dah, kita ke PGS aja udah gempor kayak gitu. Sampai sana pada situ udah jadi singkong kan, keras banget di situ. Tapi orang dulu sampai sekarang umurnya di bawah 100. Saya pernah nanya gitu, antum umurnya panjang banget, resepnya apa sih gitu? Ini buat saya masih muda-muda nih. Kata beliau resepnya kalau ngaji jangan naik motor, jalan kaki, sehat. Kenapa sih orang sekarang pada meninggal? Mudah-mudahan meninggalnya kenapa? Itu tadi apa-apaan gampang. Mau makan tinggal pencet, mau pesan minuman tinggal pencet, mau ngaji tinggal pencet, apa-apaan tinggal ntar meninggal pencet deh. Aku mau meninggal pencet. Jangan-jangan ntar kuburin dia apa? Dipencet juga jangan-jangan tuh. Bahkan ya kalau cerita orang-orang dulu termasuk guru sekumpul ya Allah ya itu ngaji lintas Kalimantan kan bukan kayak di sini. Mungkin yang hidupnya mungkin tahun 70, 80 ngerasain zaman dulu belum ada listrik. Saya dapat kisah dari guru saya di Ali Hasan, beliau cerita gitu. Dulu di pulau nggak ada lampu kan ya, itu jalan debel-debelan, takut pohon ada kuntil anaknya. Kalau sekarang udah terang banget nih, anak muda kagak nyampe juga. Udah dijawabin, udah di DM, udah dikasih tahu, diumumin, gak ada juga. Itulah yang namanya taufik dan hidayah. Makanya doa yang bagus yang diajarin guru-guru kita kalau bisa dibaca. Allahumma barik lana fima Rasulullah itu kan. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum waffiqna wa iyyahum bi ta'atika warzuqna birruh. Ini doa kalau bisa buat anak jangan pernah lepas. Selain Rabbana hab lana min azwajina itu Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum. Ya Allah, berkahilah kami dan anak-anak kami, jangan bikin mereka kena bahaya ya Allah. Di sekarang ya, di Bulu, lingkungan kita Bulu, itu bahaya itu udah nyebar. Walaupun kebaikan masih banyak, tapi bahaya udah mulai nyebar. Nyebar dari mana? Dari orang luar bawa keburukan di sini. Saya dapat laporan banyak orang yang suplai ke Bulu narkoba. Yang bawa bukan orang kita juga, yang jual bukan orang kita, bandarnya di luar. Bahkan yang unik di luar ada bandar, bapaknya bandar, ibunya bandar, anaknya bandar. Kan sedih kita dengarnya. Alhamdulillah di Bulu nggak ada. Tapi merambah ke pulau nih,
Makanya kita doa minta sama Allah wala tadurrahum, ya Allah jangan sampai anak kita kena mudaratnya. Wa wafiqna wa iyyahum, berilah kami taufik dan mereka. Taufik maknanya kekuatan untuk berbuat taat. Li ta'atika, untuk berbuat taat padamu, warzuqna birrahum, dan berikanlah kami rezeki akan kebaikan mereka. Masya Allah. Ini doa kalau kita baca cakep banget ya. Maka kadang-kadang anak-anak muda kalau baca doa nggak paham, amin amin aja. Amin amin. Tanya artinya apa? Oh. Pelajaran tanya nih kan Maulana Sa'adi satu tanya di guru-guru kita saat doa ini artinya apa? Maknanya apa? Biar meresap kita punya doa. Lalu yang kedua, Rahala Jabir bin Abdullah bin al-Madinah ila Misr. Jabir bin Abdullah pergi rihlah dari Madinah ke Mesir. Ma'a asyaratin minas sahabat, bersama 10 orang sahabat. Ini Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat yang luar biasa ya. Suatu hari beliau pernah ditanya sama Rasulullah, ya Jabir udah nikah belum? Kata Jabir udah ya Rasulullah. Sama siapa ya? Perawan sama janda? Sama janda ya Rasul. Nah, apa jawab Rasul? Kenapa nggak perawan gitu? Jabir duda ya. Rasul nyuruhnya apa? Perawan. Ini artinya apa? Kalau kita menikah, ya afdoliyahnya perawan dulu baru janda. Tapi Jabir punya alasan. Kata Sayyidina Jabir apa? Ya Rasul, saya punya anak banyak. Kalau seandainya ini anak saya yang ngurusin perawan ngambek mulu. Coba ada anak-anak perawan baru nikah nih, umur 19, umur 20. Itu banyak ngambeknya. Ya crispy ya, banyak apanya? Ngambeknya. Kalau kita nikahin janda, udah pengalaman, nggak usah diajarin Pak. Ujang mungkin mau ngikutin. Kayak Rasulullah nikahin Sayyidah Khadijah. Ini apalagi menuntut ilmu nih antum-antum yang masih muda-muda. Kalau antum mau sukses belajar, jangan kawin dulu. Kecuali mau kawin kayak orang kayak Sayyidah Khadijah, cakep dah tuh. Pengusaha, kaya, pengertian tuh. Ya, kawin sama janda, lagi nyantri, abang nyantri aja di rumah tuh. Kenapa udah biasa ditinggal? Coba kalau kawin kayak perawan, baru ngaji sejam di WA. Bang di mana bang? Bang di mana bang? Ngaji. Pulang bang, pulang. Kan kangen nih. Ya baru tadi ketemu caranya kayak banget. Kangen. Tapi kalau janda biasa ditinggal. Bang Ujang kitabnya apa? Ini kitabnya Tafsirul Tafsir Jalalain. Ini belum beli. Dah yang beliin bang Ibu. Luar biasa tuh. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha gitu Jabir. Ujang mikir-mikir janda juga. Nah ini Sayyidah Jabir berangkat belajar sama 10 sahabat. Antum bayangin kalau di peta itu posisi Madinah di sini, Mesir di Afrika, benua Afrika. Madinah di benua Asia Tengah, Mesir di benua Afrika, jalan kaki. Masya Allah. Cuman pengen menuntut apa? Ilmu. Pengen nyampein, pengen belajar habis. Masih kita yang nggak sampai. Jadi dulu saya dapat sobat, ternyata banyak ilmu yang udah hilang di sini. Di antaranya yang udah hilang ilmu falak sekarang. Jarang kita dengar ustaz-ustaz dulu yang ngajar tidak falak ya. Mungkin ada, mungkin ngumpet-ngumpet, termasuk guru kita di Yusuf Muhammad yang beliau juga belajar falak. Ya. Cuman saya sering sayang ilmu-ilmu begini kagak ada yang mau mempelajari. Padahal ilmu falak penting, apalagi untuk mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Nah orang kalau sudah punya ilmu falak itu punya kalender sendiri Pak. Makanya jangan heran kalau ada orang ustaz ngerti falak itu puasanya beda, lebarannya beda. Kenapa? Karena dia punya ilmu falak, punya kalender sendiri, hitung-hitungan sendiri. Nah, ini saya dapat kabar kok ternyata ada guru di sono di daerah Bogor. Beliau ahli falak. Bahkan sekampung tuh saya kelurahan, kalau di sini sekelurahan, kalau di sana sedesa. Itu nanya dia semua kalau ada masalah.
samperin sono. Ya, berangkat. Kenapa? Hanya untuk mencari apa? Ilmu. Ya. Nah mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan didengar nanti ada pengajian lagi. Kerja. Cuman cari dulu ilmu yang wajib. Fikih, tauhid sampai tasawuf. Ya. Ini mau buru-buru falak aja. Nah kalau falak banyak di pasar itu ahli falak ya, anak duit sini. Itu ahli malak. Yang ahli mantek masih ada ahli mantek. Banyak muat ahli mantek. Dia bukan mantek bukan. Karena Habib Ahmad Al-Habsyi sahibu Syibiyah surah min al-Husaisa ila inat li huduri madrasah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dahulu Habib Ahmad Al-Habsyi ya, beliau berangkat dari Husaisa ke Inan untuk menghadiri pengajian Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Ini biar kita tahu Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah datuknya Habib Ahmad Habib Salim bin Inan, datuknya Habib Umar bin Hafiz. Itu ujung-ujungnya bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim atau yang disingkat BSA. Itu ya. Karena ada Asgab, ada atas ada bin Syekh Abu Bakar. Nah ini urutannya ke sana. Nah ini jarak dari Husaisah ke Inak kurang lebih 41 km. Kalau diukur 40-an kilometer kemana ya? Dari sini kemana? Nah, ada ke Bogor, ada di Bogor. Hah? Nyampe Bogor lagi? Belum. Ada Depok, ada Depok ya? Bojong aja Bojong. Kurang lebih sampai Bojong 40 kilo. Kalau setahu saya aja puncak aja itu masih 70. Kurang lebih 70. Itu jalan kaki sampai. Dan Habib Abdurrahman Masyhur, beliau jalan dari kota Seoul ke kota Hoto 34 kilo. Tadi barusan anak-anak santri dari rumah mau jalan katanya ngaji dari motor. Ada sekilo dari RT 12 ke RT 8. Nah, ada sekilo? Enggak ada. Berapa lebih ya? Menanyakan kurangnya gitu. Ini nggak tahu di pulau ngomong apa itu. Capek banget nih ngaji di jalan gitu. Padahal dulu saya masih ingat tuh, saya ngaji ke Darul Muslimin jalan kaki dari rumah. Ngaji ke rumah satu sub jalan kaki. Pokoknya ngaji yang dekat pulau jalan kaki dah. Masih pulau soalnya. Memang kalau kata orang dulu gitu ya, kalau depan warung dulu dekat jalan kaki. Kalau kata orang sekarang jauh ke depan naik motor. Karena Syekh Salim Bafatul radhiyallahu anhu min kibar al-a'immatil mu'tamadin wal ulama'il muhaqqiqin. Syekh Salim Bafatul termasuk ulama yang besar yang mu'tamad dan ulama muhaqqiq. Wa kana ilmu an yadalisa fi nahiyati Hadramaut fa ahyahu. Itu ilmu di kota Hadramaut hampir hilang dikarenakan beliau suatu hari pergi menuntut ilmu selama 40 tahun di kota Irak. Nah, jadi ada ulama, punya murid, punya jamaah, karena pengen nambah ilmu lagi, beliau hijrah ke kota Irak selama 40 tahun. Ini nggak nanggung nih. Kalau kita di mana udah lupa ya, terus habis 40 tahun. Yang kita nggak usah bangga dah belajar di luar setahun, 4 tahun, 5 tahun, karena belum ada apa-apa ini. Ya, bahkan yang saya baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada ulama mazhab Hanafi namanya Syekh Hasan bin Ziyad. Itu awal mulai ngajinya aja umur 80 tahun. Kita di sini ada yang 80 tahun. Insya Allah ada yang 80 aja berapa aja? 30 masih. Ini baru mulai ngaji 80 tahun belajar pahala-pahala. Buat anda teman-teman yang jamaah nahu nih. Ini baru belajar nahu umur 80 tahun. Kita baru tahu dah. Baru 20 tahun paling teman-teman yang ngaji. Ya paling gue banget 30 dah. Udah ngerasa betul banget belajar ini 80 tahun. Belajar 40 tahun dan berfatwa ngajar 40 tahun.
Kata ulama umurnya 160 tahun baru meninggal. Ini motivasi besar buat kita para jamaah, khususnya lah ada kata terlambat buat belajar. Mina mahdi. Kadang-kadang saya suka dengar, kadang-kadang orang tua itu yang nggak tua banget sih, nggak 42 baru ya mau double, udah nggak bisa, udah susah dah ya. Kalau memang pengen sungguh-sungguh ya, insya Allah nggak ada kata terlambat. Itu yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, anak batu yang kisahnya masyhur itu kan umurnya 40 tahun itu. Ngaji bertahun-tahun gak paham-paham, sampai 40 tahun baru Allah bukain futuhnya, baru paham ilmu. Langsung ibarat kayak bendungan dibuka merojok ke air langsung. Begitulah ilmu kalau sudah dapat futuh. Makanya saya punya guru Ustaz Muslim, waktu ngambil ijazah dengan guru atas, saya ceritakan sama beliau, bilang itu guru saya pengen ngajar apa ya? Ngajar Fathul Mu'in, suruh baca. Nah ini kebiasaan orang dulu gitu. Kalau mau ngajar sudah belum, suruh baca dulu. Bisa nggak baca? Baca. Kalau saya selesai baca, ya. Saya biasain bacaan doa. Sebelum ngaji, ente baca doa, ya. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa sholahal jasadi wal itu bacaan doa yang setiap kali beliau baca pasti baca itu. Jangan mana artinya Allahumma ya Allah inni nas'aluka al-futuh, kami minta futuh ilmu, terbuka ilmu, wal munuh pemberian ilmu, wal rusuh kedalaman ilmu, wa taubatan nasuh taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala, wa sholahal jasadi wa ruh, sehat jasad dan sehat hati. Ini boleh nih ya, teman-teman kalau mau ngaji baca tuh ya Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa sholahal jasad. Atau ijazah doa yang dibiasakan oleh saya punya guru ya Abdullah bin Umar al-Atas dari Umar bin Hafid, dia katakan kalau mau ngaji baca ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qaribah, iftah alaina fathan qaribah. Ya. Bukakanlah padaku futuh yang dekat. Artinya jangan lama-lama futuhnya, biar cepat gitu. Maka berkah doa ini Habib Mundir, Habib Jindan, Habib Ahmad yang kita kenal sekarang masyhur, mereka belajar di Tarif cuma 4 tahun. Masuk 94, keluar 98, masyhur. Majlisnya majlis Rasulullah. Masyhur itu. Berapa tahun belajarnya? 4 tahun. Tapi seakan-akan beliau menguasai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, semua kitab-kitab perasaan beliau kuasai. Kenapa? Karena Allah sudah bukakan futuhnya. Baca ya Fattahu ya Alim 3 kali, iftah alaina fathan qaribah. Nah ini Syekh Salim Bafatul pergi dari kampungnya ke Irak, hampir ilmu udah nggak ada di situ. Ini repotnya nih kalau ulama udah nggak ada di kampung kita, ya, yang tadinya ngaji gurunya dekat jadi jauh. Makanya saya syukur juga kenal dengan Kiai Yusuf Muhammad, insya Allah. Ya, diketahui namanya ya Mbak Mujaddin di sini diajak waktu itu. Di situ belajar fikih, belajar nahwu, belajar ini, belajar itu. Kan enak kalau punya guru gitu. Kalau kata guru saya, cari guru yang kayak warung Cina. Cari guru yang kayak warung Cina, mau ngaji apa aja ada. Kalau kan enak begitu. Saat mau nanya fikih, jawab. Mau nanya tauhid, jawab. Mau nanya nahwu, jawab. Kan enak. Cuma kalau mau nanya, jawabannya Allahu a'lam dulu ya. Ini apa? Allahu a'lam. Tadinya apa? Allahu a'lam. Ini apa? Allah. Besok nanya lagi. Jawabannya pasti tahu nih. Betul jawabannya. Wallahu a'lam. Kalau punya guru alim enak. Imam Syafi'i, ya. Itu Profesor Dr. Nahawi Abdul Salam yang bikin Majlis Al-Bahsi wa Tahqiq. Itu bukunya kalau bisa kita punya tuh beli deh. Karya ulama Betawi orang Pancoran. Yang namanya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Itu kitab cetakan Mesir, ya, laku di sana karangan orang Indonesia, orang Pancoran.
namanya Kiai Haji Nahrawi Abdul Salam, penggagas Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Udah almarhum meninggal. Ya. Bahkan konon ceritanya ketika digali kuburan beliau itu jasadnya masih utuh. Insyaallah orang soleh wali berkualitas. Nah, beliau punya kitab namanya tentang Imam Syafi'i, mazhab qadim dan mazhab jadid. Nah, barusan saya bahas sama anak-anak. Jadi ini di azan di Indonesia itu azannya pakai azan mazhabnya qadim yang kita pakai. Nah, kalau Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, dalam kitab induk yang tertulis ini, beliau lebih condong kepada pendapat beliau yang di Mesir bahwasanya azan itu pakai azan riwayat Ali Mahzun. Azannya gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pelan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini model azan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Nah, ini yang jarang dipakai. Padahal ini pendapatnya lebih kuat dari pendapat azan yang kita pakai. Makanya kalau kita baca kitab-kitab mazhab Syafi'i, ya, itu ada disunahkan tarjih namanya. Nah, tarjih itu prakteknya begitu. Nah, cuman yang saya belum nemu contohnya azan begini belum ada yang ngamalin ya. Ada yang ngamalin begitu azan. Padahal menurut mazhab Syafi'i sunnahnya azan begitu. Nah, silakan buka kitab Imam Syafi'i tertulis segini namanya Al-Um. Itu kitab induk beliau yang ditulis oleh muridnya Syekh Rabi bin Sulaiman. Nah, itulah. Nah, jadi Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ditinggal oleh Syekh Salim Al-Fadl. Setelah ditinggal lama, beliau balik kembali wadar rasa fi baladi, ngajar lagi tempatnya. Ini ya. Jadi kalau kita belajar di mana-mana, niat belajar kita untuk memakmurkan kampung, jangan keenakan, ntar pulang kadang-kadang lebih balik. Nih kejadian nyata banyak banget teman-teman mahasiswa baik dari UIN atau mahasiswa dari Libya atau yang dari luar negeri. Itu mereka berangkat dari gini, melihat kampungnya di minim ilmu. Berangkat mereka ke Madinah, Mesir. Pulang-pulang nyampe Jakarta. Ngerasain berkat Jakarta. Ngerasain amplop orang Jakarta. Ini kan benar di sini. Karena Jakarta maulid ada kopiahnya, ada bagiannya. Ada kopiah, ada bagiannya. Kayak di mana gitu kan ya? Kalau kita maulid di mana ada kan? Ada. Sebelum maulid belum ceramah, kopiah dulu, makan dulu. Habis maulid dibungkus ya. Berkatnya gede banget ya. Amplopnya gede lagi. Lah nggak ingin pulang itu. Akhirnya apa yang tadinya semula belajar buat orang rumah, akhirnya keenakan di mana? Di Jakarta. Nah, ini dia nontonin belajar di mana-mana, pulang mau ilmu ke kampung sendiri, ngajar lagi di kampungnya. Wa aqbala alaihi talabatul ilmi min kulli makan. Setelah dia mengajar lagi, semua orang dari semua tempat datang ke beliau. Wa hassala ilma ala yadihi falqul katsir. Nah, luar biasa ini. Ketika nih orang benar-benar ikhlas di balik ilmu, itu yang belajar kepada beliau sampai derajat mufti di kota Taif. Jumlahnya 300 mufti. Kita Jakarta, Indonesia, ustaz banyak, mufti nggak ada. Ustaz apa? Banyak, mufti cuma satu mufti kita. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia, namanya MUI. Tapi nggak ada mufti. Dulu zaman dulu ada. Al-Alama Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Namanya apa? Mufti. Coba orang sekarang aku mufti ya. Ya saya mufti gitu. Nah, ada orang ngetes ya. Assalamualaikum Ustaz, yang mana hanya? Kalau masalah ini gimana? Oh begini. Kalau masalah ini gimana?
Bentar lagi buka kitab ya. Nah kita mau gini, kalau masalah gini mana? Buka lagi capek. Itu yang pernah terjadi dulu oleh Imam Zakaria Al-Ansari ketika beliau mendakwakan mana ini mujtahid mutlak. Itu setelah Imam Syafi'i, ulama datang ke rumah beliau. Ngapain? Mau ngetes. Ente yang ulama mujtahid mutlak ya ada tes. Satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Nggak bisa jawab, udah nyopot lagi. Nggak jadi ada tarik kemana itu. Ini 300 mufti lahir. Kenapa? Fokus ngajar. Nggak mentingin ceramah mulu kayak gitu. Orang kalau pesantren ceramah sono, ceramah sini, ceramah sono, ceramah sini, santrinya nggak jadi apa-apa. Makanya alangkah beruntungnya kalau seandainya kita punya guru pinter, alim, nggak suka ceramah sono sini. Nah, alhamdulillah ternyata. Karena alhamdulillah kalau di pengajian kita di sini ada Yusuf Muhammad ya, ada Senin ngaji, hari Rabu ngaji, hari Jumat ngaji, karena sekali ngaji kita punya dua, malam ini ngaji, malam itu ngaji itu seminggu bisa berapa kali ngaji itu. Nah inilah yang kita butuhkan sekarang, fokus. Ya. Bagaimana di kampung pulau ulama-ulamanya biar fokus mendidik di sini. Nah insya Allah kalau ulama sudah fokus dengan kerjaan, nggak disibukkan dengan yang nggak manfaat, insya Allah akan mengeluarkan para-para yang alim, insya Allah ya. Karena kita butuh sekarang bukan dai, ustaz, ceramah, khotib banyak udah. Karena kalau mau jadi khotib gak usah lama-lama, seminggu aja. Kalau megang teks, yang repot lagi khotbah, teksnya jatuh, repot tuh, berauran lagi. Akhirnya khotbahnya dari ulang, mau jemaah dari ulang. Kata jamaahnya udah lama-lama dari ulang lagi. Kalau kata orang dulu cara mula, ibarat istiqnah, cara mula. Nah kan nggak enak ya. Coba kalau khotibnya alim, pintar. Ada di Damaskus di Suriah ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Said Romanun Al-Buti, yang orang kenal dengan Profesor Al-Buti. Coba buka di Google itu. Itu dia umur 98 tahun khotbah nggak pakai teks. Khotbah nggak pakai teks. Ngajar kitab Al-Hikam nggak pakai syarah. Ngajar tafsir buka Quran doang. Umur 98 tahun khotbah nggak pakai teks. Coba kalau gitu. Nggak ada. Hah? Kenapa? Kok tua nggak pakai teks? Karena dari muda dilatih. Saya dulu juga sama, saya pakai teks dulu. Suatu hari ada masjid, khotibnya nggak datang, pengurus yang mungkin. Akhirnya anda mari, anda nggak mau teks kan? Udah Allahumma Pak, saya. Nah, udah Bismillah dah. Hafal. Baca. Alhamdulillah. Sejak itu saya berharap ini ya Allah. Kalau seandainya ada lagi model kayak begini, jangan sampai ada yang bisa nih. Udah ada yang hafalin teksnya. Nah, jadi kalau kita ngambil ambil buku bakal hilang. Bisa jadi banjir nganyut. Tapi ilmu yang tersimpan di hati insya Allah akan hidup walaupun kita sampai mati. Itu mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk pergi belajar menuntut ilmu. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini para keluarga kita, para guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah penyakitnya memberikan kesehatan, kesembuhan. Juga kita semua yang hadir yang ngaji, Allah berikan taufik dan hidayah untuk menambah semangat kita ibadah. Kita doakan juga semua sekitar lingkungan masjid Nadarul Muslimin, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah penyakitnya, Allah sehat badannya, segala ramadannya, yang sedang punya hutang Allah kesana segala hutang-hutangnya, yang sedang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, dan juga yang punya hajat Allah kabul segala hajatnya, yang belum menikah, yang belum kerja Allah berikan kerjaan yang halal, istri yang soleha, yang belum punya anak Allah berikan anak-anak keturunan yang soleh-soleha, dan rumah tangga Allah berikan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mati usul khatimah ala hadiniya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah.